Sementara itu, pasca penembakan kantor pusat MUI, pihak berwenang menemukan surat yang disebut merupakan milik pelaku penembakan. Dalam surat ini, pelaku menyebut meminta keadilan. Pelaku bernama Mustafa MR meninggalkan surat yang berisi ancaman kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Mustafa menyatakan lelah berjuang. Pelaku juga meminta keadilan. Surat ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya dan Ketua MUI. Informasi terkini kita coba tanyakan lagi kepada jurnalis Kompas TV yang berada di depan kantor MUI Pusat. Ada Taufik Riyadi di sana. Taufik, perkembangan terkini, silakan. Ya, Iriana dan juga saudara, saat ini memang kondisi di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat sudah terlihat cukup sepi dari pihak kepolisian, namun masih dalam proses penyelidikan olah TKP. Lalu tadi juga sempat kami dengarkan informasi resmi dari Kapolda Metro Jaya, itu Irjen Karyoto, yang mengatakan bagaimana kronologi dari penembakan yang terjadi di dugaan penembakan maksud kami yang terjadi di gedung Majelis Ulama Indonesia Jakarta Pusat. Irjen Karyoto mengatakan bahwa untuk kronologi lengkapnya yaitu dari pihak pelaku dengan berinisial M mengaku dia ditahan di kantor Pamdal karena ia dikatakan ingin bertemu dengan Ketua MUI, dan sebelumnya juga diketahui bahwa pelaku dengan inisial M tersebut sudah berkirim surat kepada Ketua MUI untuk niatnya ingin bertemu, namun karena kesal tidak bisa bertemu dengan Ketua MUI, tidak diizinkan masuk juga oleh pihak Pamdal, sehingga ia nekat menerobos masuk dan mengeluarkan senjata api yang diduga jenis senjata tersebut adalah airsoft gun. Lalu juga saudara, untuk waktu terjadinya kejadian menurut Irjen Karyoto terjadi sekitar pukul 11:24 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu kondisinya di MUI tersendiri sedang ada rapat pimpinan internal, dan juga untuk korban-korbannya di sini kita mendapatkan dua versi dari pihak kepolisian. Irjen Karyoto mengatakan bahwa untuk korban tersendiri ada satu orang korban, yaitu dari resepsionis dari pegawai Majelis Ulama Indonesia. Diketahui korban tersebut mengalami luka yang berada di punggung dan segera langsung dilarikan ke rumah sakit yang berada di kawasan Jakarta Selatan, itu Rumah Sakit Agung, ya, yang bernama Rumah Sakit Agung maksud kami. Lalu juga saudara, Irjen Karyoto juga mengonfirmasi secara langsung bahwa pelaku berinisial F tersebut berasal dari Lampung, dikarenakan KTP dari pelaku tersebut merupakan berKTP dari Lampung, sehingga nantinya Irjen Karyoto, Kapolda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Kapolda Lampung tentunya untuk memperdalam lagi bagaimana identitas dari pelaku tersebut. Dan untuk pelaku tersebut dikonfirmasi juga saudara oleh pihak kepolisian sudah meninggal dunia saat diamankan di Pamdal, lalu dibawa ke Polres Jakarta Utara dan dibawa akhirnya ke Puskesmas Menteng. Saat ini masih akan didalami lagi oleh pihak kepolisian, dan rencananya pelaku yang sudah dinyatakan meninggal tersebut akan dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian tentunya untuk mendalami seperti apa motif-motif ataupun kejadian di belakangnya. Lalu pihak kepolisian juga mengatakan akan berkoordinasi dengan Densus 88 untuk tentunya mendalami lagi apakah pelaku penyerangan tersebut terindikasi adanya jaringan ataupun tidak. Dan juga tadi juga sempat kita berbincang dengan atau ada keterangan dari Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa sebenarnya di penyerangan tersebut ada kurang lebih sekitar 3 tembakan, dan juga kaca di lobi lantai 1 Majelis Ulama Indonesia ini pecah gitu dan menimbulkan luka di tangan salah satu resepsionis, sehingga menurut versi Majelis Ulama Indonesia terdapat 2 korban, yang satu terkena punggung dan satu lagi terkena pecahan kaca di tangan, seperti itu Irianda. Tadi ya yang menarik bagaimana kemudian polisi akan mendalami ke Densus 88 juga apakah pelaku yang saat ini informasi sudah meninggal dunia ini masuk ke dalam jaringan teror atau tidak. Terima kasih Taufik Riyadi, jurnalis Kompas TV. Nanti kami akan menghubungi Anda kembali untuk informasi lebih lanjutnya.